Salam saudara dan saudari, pencinta dan pendengar sentapan firman Tuhan. Hari ini Ahad minggu keempat masa Prapaskah 14 Mac 2021. Injil kita hari ini Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahawa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, renungan kita pada hari ini adalah bertajuk Anak-anak Allah, yang dipetik dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Pada waktu kecil, kita selalu berfikir bahawa semuanya adalah milik kita. Tidak boleh ada satu orang pun yang boleh menyentuh apalagi mengambil milikku itu. Semuanya adalah diri saya, untuk saya dan hanya karena saya. Maka tidak fikiran sekalipun untuk berbagi dengan orang lain. Itulah dunia anak-anak yang masih sangat egois. Dunia semacam ini adalah dunia yang mematikan. Mengapa disebut mematikan? Karena kita tidak mempunyai relasi yang baik dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Kita terlalu memuja diri kita sendiri. Kita hanya berfikir bahawa pusat segala adalah diri sendiri. Orang lain selalu dipandang sebagai penghalang yang merepotkan, yang akan membuat susah. Bahkan Allah pun dilihat sebagai penghalang, sosok yang terlalu banyak memberi perintah dan aturan yang membuat kita tidak bisa lepas bebas. Yesus berkata, tetapi siapa saja melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahawa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yohanes bab 3 ayat 21. Orang itu hidup dalam terang adalah orang yang hidup di dalam Allah. Orang yang menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus, sehingga segala pikiran, ucapan, dan tindakannya berjalan dengan kehendak Allah. Ia melihat bahawa kehidupan yang dijalani semata-mata kerana kebaikan Tuhan. Allah dilihat sebagai sosok Bapa yang dengan penuh kasih menuntun anak-anaknya.
untuk sampai pada keselamatan kekal dan sesama dipandang sebagai teman yang dapat saling untuk sampai kepada keselamatan kekal dan sesama pandangan sebagai teman yang ada saling menopang dan menolong untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi. Dengan semangat demikian kita pun mau berbagi dengan sesama, tidak mementingkan diri sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam renungan kita pada setiap hari, setapan firman Tuhan ini, kedengaran juga suara-suara sumbang di dalam renungan yang disampaikan oleh pihak-pihak individu. Renungan yang berbunyi, menyindir, menghantam kepada seseorang, dan mengambil kesempatan yang berbunyi seperti dalam perkataan, pura-pura sehat, tahu-tahu sakit. Kenapa perkataan ini disampaikan begitu lucu sekali? Saudara dan saudara yang terkasih sekalian, renungkanlah renungan tersebut. Semoga Allah Bapa Roh Kudus senantiasa memberkati kita semua. Amin.